Halo semua, di kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek keanekaragaman hayati inovasi meningkatkan nilai ekonomi kentang. Yang pertama, kentang memiliki beberapa bagian, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama daun, batang, dan akar. Daun bentuk menjari dengan tepi daun yang tidak rata atau bergerigi, dan daun memiliki warna hijau tua pada bagian atas dan hijau lebih pucat pada bagian bawah. Kemudian tekstur dari daun tersebut yaitu permukaan agak berbulu halus. Kemudian yang kedua ada batang. Batang memiliki warna hijau dengan semburat ungu. Tekstur batang beraya dan membentuk segi empat dengan sudut sedikit menonjol. Kemudian ciri khusus tubuh menjalar atau tegak. Kemudian ada modifikasi batang pada bawah tanah terbentuk stolan yang menghasilkan umbi. Yang ketiga ada akar, jenis akar serabut dangkal. Kemudian fungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah, mendukung perkembangan stolon. Kemudian warna dari akar yaitu putih kekuningan. Kemudian macam keanekaragaman kentang. Keanekaragaman hayati pada kentang dapat dilihat pada tingkat gen dan spesies. Berikut adalah penjelasan beserta contohnya. Keanekaragaman genetik pada gen kentang yaitu Solanum tuberosum, spesies kentang yang paling banyak dibudidayakan. Kemudian ada tingkat pati, tinggi kentang untuk industri. Kemudian pigmen, kentang ungu memiliki gen yang meningkatkan antosianin. Kemudian Solanum andigenum, kentang asli Andes digunakan sebagai sumber gen perbaikan varietas. Kemudian ada varietas spesies. Spesies terkait genus Solanum tuberosum. Solanum tuberosum, spesies yang dibudidayakan secara global. Solanum nigrum, tumbuhan liar yang memiliki manfaat obat. Kemudian yang terakhir Solanum melogena, kerabat yang memiliki sifat genetik unik. Kemudian ada taksonomi tumbuhan kentang. Yang pertama Rhegnomatokidum plantae. Kedua divisi atau filum Magnoliobita. Ketiga kelas Magnoliapsida. Keempat ordo Magnoliopsida. Famili Solanaceae. Genus Solanum. Yang terakhir spesies Solanum tuberosum. Yang keempat ada nilai keanekaragaman hayati tumbuhan kentang. Yang pertama nilai ekonomi, konsumsi pangan, kandungan nutrisi karbohidrat serta vitamin C dan kalium yang sangat penting. Kedua, industri olahan, memiliki produk pasar yang luas baik lokal maupun internasional. Yang ketiga, pendapatan petani, beberapa varietas kentang unggul memiliki harga lebih mahal di pasar. Kemudian kedua, nilai biologi atau ekologis, genetik, kentang memiliki banyak varietas dengan adaptasi genetik yang beragam. Kedua, penyuburan tanah, kentang yang terurai juga dapat menjadi bahan organik yang menyuburkan tanah. Ekosistem, perlu pengolahan hama dan penyakit yang ramah lingkungan menjaga keseimbangan. Yang ketiga ada nilai ilmiah, yaitu genetik, memberikan peluang besar untuk penelitian genetik yang mengembangkan varietas unggul. Kedua, ilmu pangan, merupakan sumber energi karbohidrat, vitamin C, dan kalium. Yang ketiga, bioenergi, limbah kentang menjadi objek penelitian dalam pengembangan bahan bakar terbarukan. Kemudian yang keempat ada nilai estetis, keindahan, memiliki daun hijau yang rimbun, menciptakan pemandangan yang menenangkan. Ada seni, beberapa seniman menggunakan kentang sebagai media seni untuk menciptakan ukiran sederhana. Yang ketiga, hidangan, presentasi modern dalam kuliner sering menonjolkan kentang sebagai elemen visual dan menarik. Kemudian ada proyek inovatif pengolahan bahan pangan basis kentang untuk meningkatkan nilai ekonomi. Yang pertama latar belakang, kentang Solanum tuberosum adalah salah satu tanaman pangan utama di dunia yang memiliki sejarah paling panjang dalam pertanian dan kebudayaan manusia. Kentang berasal dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, khususnya di Peru dan Bolivia. Budidaya sudah dilakukan oleh masyarakat asli Andes sejak sekitar 8.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Tujuan dari membuat produk ini adalah mengembangkan produk olahan kentang menjadi makanan cemilan. Kedua, meningkatkan nilai ekonomi kentang. Ketiga, meningkatkan daya tarik pembeli dan konsumen. Kemudian pemilihan produk olahan, yaitu crispy potato ball. Urutan pembuatan produk inovasi yaitu
Dengan merebus kentang, lalu haluskan kentang selagi hangat. Kemudian campurkan kentang dengan tepung maizena, garam, lada, dan bubuk bawang putih. Kemudian ambil sedikit adonan dan bentuk menjadi kelereng. Siapkan 3 wadah yang berisi telur kocok, tepung roti, dan untuk wadah kentang tersebut. Kemudian celupkan bola kentang ke telur, lalu ke tepung roti. Siapkan minyak panas lalu goreng. Kemudian jika warna sudah menyesuaikan atau sudah mencukupi, silakan angkat dan makanan siap dihidangkan. Kemudian pengujian kualitas produk. Analisis crispy potato ball. Cara kerjanya: pengukusan, rebusan dan penghalusan, pencampuran adonan, pembentukan bola kentang, pelapisan, penggorengan dan penyajian. Kemudian ada uji hedonik. Cara kerjanya itu melakukan tester ke orang untuk meminta penilaian dalam rasa. Kemudian buat skala 1 sampai 9 dan yang terakhir buat label. Kemudian uji daya simpan. Cara kerjanya yaitu amati produk selama beberapa hari, catat hasil beserta foto dan keterangannya, dan buat produk untuk diamati. Kemudian ada data dan analisis dari kentang tersebut. Yang pertama ada protein yang mengandung 2,6 protein, kemudian karbohidrat mengandung 10,5, vitamin C mengandung 5,5, dan kalsium mengandung 10,5. Kemudian analisis kandungan. Olahan berbahan dasar kentang dengan tambahan bahan lain seperti tepung roti, keju, dan minyak goreng. Kandungan crispy potato balls per 100 gram sebagai berikut, yaitu energi 230 sampai 300 kal, kemudian karbohidrat 23 sampai 35 G, protein 5 sampai 8, lemak 12 sampai 20, serat 2 sampai 4, natrium 300 sampai 500 mg, dan kalsium 40 sampai 80. Kemudian analisis nutrisi. Yang pertama, kentang 100 gram mengandung 2 G protein, keju 100 gram mengandung 25 G protein, telur 1 butir 50 gram yaitu 6 sampai 7 G protein, tepung panir 100 gram mengandung 9 protein. Kemudian ada tabel grafik data ketiga, yaitu data pengamatan. Pada hari Rabu 27 November 2024, warna crispy potato ball yaitu oranye kecoklatan dengan bau wangi atau normal. Kemudian dalam pengamatan hari berikutnya yaitu Kamis 28 November 2024, warna lebih sedikit tua daripada sebelumnya. Kemudian bau, kecut atau menyengat. Kemudian analisis ketahanan. Bola kentang yang sudah matang bertahan di suhu ruang 4 sampai 6 jam tergantung suhu lingkungan. Jika berada di kulkas dalam suhu 4 derajat Celcius, bertahan dari 3 sampai 4 hari, disimpan dalam wadah yang kedap udara. Kemudian dalam freezer dalam suhu minus 18 derajat Celcius, bertahan hingga 20 hari jika disimpan di dalam cup yang kedap udara. Kemudian tabel berhitungan secara ekonomi, yaitu pertama bahan dengan item dan harga. Kentang 6.000 berjumlah 2 pieces, tepung 10.000 berjumlah 1, keju 14.000 berjumlah 1, dan telur 3.000 berjumlah 1 biji, total 33.000. Sementara saya menjual dengan harga 10.000 per cup, yaitu saya menjual sebanyak 10 cup dengan untung 100 dengan total penjualan 100.000. Kemudian saya mencari keuntungan sebesar 77.000. Kemudian keuntungan analisis secara ekonomi. Keuntungan yang didapat yaitu 77.000, bahwa inovasi ini akan meningkatkan nilai ekonomi pada kentang dengan harga relatif murah dan kita bisa mendapatkan makanan yang enak. Kesimpulan, kentang merupakan bahan pangan yang mudah kita temui dimanapun. Crispy potato ball alternatif cara yang digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi. Yang terakhir, dari crispy potato ball ini kita bisa mendapatkan untung sebesar 77.000 yang berpotensi membuat kentang penjualan meningkat.